Dulu kan sempat ikut kontes ya, Iya, kontes betul. dalam apa istilahnya itu kontes musik KDI. tingkat nasional ya Oh ya, KDI gitu ya. dulu masih masih belum apa namanya menerima job cewek kan. Dia cewek-cewek baru-baru baru sekarang lah om Iya, gitu. bulan ini kan. Ya kalau waktu habis ikut KDI sih ya kelam lah om. Jadi ibaratnya cuma beberapa tahun aja sih om. Jadi tena terus habis itu ya selama saya nyaman ya welcome aja lah om. Masyarakat menerima. Jadi nggak ibaratnya nggak terbebani lah om. Halo, ketemu lagi dengan Jalan Petuah Kehidupan. Setiap manusia memiliki sejarah, setiap manusia memiliki kisah, dan setiap sejarah memiliki kisahnya masing-masing. Bersama Ayah di sini, ayo kita kupas cerita kita hari ini dengan menghadirkan seorang narasumber yang memiliki kisah hidup yang inspiratif dalam mendapatkan atau mencari pundi-pundi rezeki. Siapa dia? Terus ikuti di channel Petuah Kehidupan. Cahyaning bulan drajang pucuk ing cemara, angin kang teka sasat nggawa gending tresna, banyu bengawan sinarat cahyaning bulan, lir sewu dian anglirap gugah kenangan, ngersakne napa mung sarwana ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo, papan kreasi muda lan mudi sing tuwa-tuwa walinge aja nganti lali. Hari ini Ayah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki semangat juang tinggi, memiliki perjuangan, memiliki katakanlah kisah hidup, gimana dia untuk mendapatkan sesuatu, dia gimana cara mendapatkan penghasilan, dia memiliki atau mempunyai ide untuk berinovasi. Profesi dia sebetulnya adalah seorang vokalis. Vokalis khususnya di bidang genre musik dangdut. Kadang juga campur sari dia jalani, dan berangkat dari vokalis itu dia memiliki pemikiran gimana dia bisa berpenampilan menarik, menghibur, dan bisa mendatangkan pundi-pundi yang jauh lebih banyak lagi. Tentunya tetap dia berkiblat di arah yang positif. Yuk kita sapa tamu kita hari ini. Selamat datang. Ya om, selamat datang. Selamat datang. Agak ngedek om. Gak apa-apa. Kenapa duduk? Belum pernah podcast ya? Enggak, karena ini susunya. Iya. Om boleh memanggil apa ini? Panggil Mbak, Jen, Ibu, Tante, atau nama langsung? Terserah om aja, monggo. Terserah ya. Yang penting bukan Anto ya. Baik ya. Jadi dia memiliki nama panggung. Siapa nama panggungnya mungkin bisa diperkenalkan penonton di rumah. Oke, nama saya panggung Ayu sebagai cewek, kalau sebagai cowok tetap nama asli Yuga. Juga. Iya. Jadi sosok yang satu ini, figur yang satu ini, dia kesehariannya memang cowok tulen. Tetapi dia memiliki strategi gimana ketika dia di panggung dia berprofesi sebagai vokalis, singer, dia menyanyikan dengan genre dangdut ataupun campur sari, dia berpenampilan beda. Dia memakai dandan bak seorang putri seperti yang kita lihat hari Iya. ini. Putri Cantik salju banget. om.
sebagai putri salju. Musim salju. Saya nggak musim salju ya. Oh iya, musim Musimnya hujan. hujan, iya. Basah dong. Ya jadi Iya. eh, Ayu mulai kapan punya inisiatif? Dulu tampilnya memang anu ya, cowok, ya Ya om cowok. dulu kalau tampil nyanyi. Apa namanya? Jadi berawal dari cowok, terus kan saya juga bisa nyinden suara cewek gitu. Dan saya ngomong pun gini, kadang orang-orang itu waktu telepon atau waktu apa itu dikiranya saya cewek gitu. Menyangka Padahal kan, suaranya cewek. soalnya kan memang tipe suara saya kan ini lembut. Jadi misal suruh teriak pun kalau emang nggak terlalu ngoyo teriak itu ya suaranya tetap kayak gini gitu. Gitu ya. Ya makanya Emang nggak gawe-gawe ya. nggak asli asli dari gini. sononya. Timbrenya emang seperti itu. Om. Betul, betul. Beda lagi kalau teriak kayak apa itu namanya nyiapin pacara siap gerak itu, nah itu lakinya baru keluar. Baru keluar. Baru ya. keluar. Tapi kalau kita ngobrol biasa aja ya seperti ini ya Iya, suaranya. Itu gini. suatu anugerah. Ya om, anugerah kekurangan sih om, tapi nggak apa-apa. Kekurangannya bisa dikelola sebaik mungkin, Ya. akan menjadi kelebihan kita. Ya betul. Seperti itu. Lalu mulai kapan punya inisiatif dari penampilan sebagai cowok berubah menjadi seperti sekarang ini? Ini juga baru om, kurang lebih sih berapa ya? 8 bulan. Kurang lebih. Oh, Jadi belum lama juga. Soalnya kan banyak itu permintaan dari apa namanya tuan rumah yang punya hajatan itu suruh apa namanya dandan gini gini. Jadi menuruti permintaan requestnya gitu bagaimana. Terus itu kok saya potong di sini. Itu memang dari awal itu memang keinginan sendiri untuk berinovasi sampai dandan secantik ini, atau permintaan nggak sengaja, permintaan dari tuan rumah, akhirnya kok banyak peminatnya dan terus berlanjut. Seperti apa? sebenarnya sih dua faktor itu om. Jadi saya juga oh ya saya juga apa ya emang kayak jiwa cewek-cewekan sih emang ada ya om ya. Jadi saya lebih jadi didukung oleh faktor dari permintaan tuan rumah atau yang ngejob itu, terus saya sendiri juga akhirnya juga merasa nyaman. Tapi nyaman di sini bukan berarti saya apa namanya keseharian seperti ini, nggak cuman sekedar profesional kerjaan aja. Kerjaan aja, Iya. jadi ketika tampil dandan seperti ini, Iya. setelah tampil kembali ke cowok tulen lagi. Ya betul sekali. Nguli-nguli lagi om kalau siang. Jadi bisa nyanyi, bisa nguli juga. Iya betul. Mana? Ya. Saya penasaran tuh gini, ketika Ayu ini mengambil keputusan untuk tampil pertama kali, ya, Iya. sebagai figur cewek seperti ini, gimana perasaannya itu? Yang pertama sih perasaannya sih ya apa ya? Ya kayak seneng gitu. Soalnya orang-orang itu lebih apa ya? Mereka lebih welcome gitu. Dibandingkan sama saya dulu pas bukan dulu ya, sekarang masih cowok, ada job nyanyi cowok, saya bilang apa? Juga saya terima cowok, cewek juga saya terima gitu. Jadi partisipasi dari apa namanya itu penonton itu malah lebih banyak yang gini kayak gini, jadi lebih menarik. Jadi kalau dulu kan apa namanya kok dulu lagi sih, maksudnya kalau pas jadi cowok gitu ya, pas jadi cowok itu yang tertarik mungkin ibu-ibu, cewek-cewek gitu. Terus waktu apa namanya seperti ini, ketika dandan cewek itu yang tertarik juga cowok-cowok, terus apa namanya itu bapak-bapak. Jadi semua jadi semua apa namanya masyarakat ya dari kalangan muda. Pokoknya begitu. Nah, Bisa menerima. iya betul. Makanya apa namanya, emang tujuan saya tuh memang seperti itu. Jadi kalau bisa itu menghibur lah semua orang. Jadi enggak terkadang itu kalau misal nyanyi itu yang nyanyi cowok kan apa namanya, yang penonton cowok-cowok kan dia males lah gitu. Beda sama dandan cewek seperti ini. Apalagi kalau saya di panggung itu saya juga kesana begitu. Nah itu makanya lebih menghidupkan lah suasana. Gitu ya. Jadi kalau apa semacam kayak ambil jalan tengah ya, gitu betul ya. Cowok diterima, ya, cewek diterima gitu ya. Baik. Kemudian ketika Ayu sudah merasakan bahwa sekali tampil pertama kali itu bahwa penampilan saya ini ternyata diterima sama masyarakat ya, pada saat itu ya. Kemudian ada nggak pertentangan dari keluarga, dari lingkungan sekitar, terutama teman-teman Ayu yang mungkin tidak menginginkan Ayu tampil seperti ini, seperti itu? Ada nggak pertentangannya? Kemudian bagaimana Ayu menjelaskan pada mereka?
Kalau pertentangan sih ya, kalau dari namanya orang tua ya, dari faktor orang tua keluarga itu ya, ya menerima gitu selama saya ya tetap cowok, cewek ya ketika ada job nyanyi gitu. Jadi kalau apa namanya, malah kadang itu yang eh, apa namanya, teman-teman lah gitu. Jadi kok gini sekarang, kok gini gitu. Padahal dulu itu saya ya biasa gitu loh, maksudnya om biasa. Jadi kaget lah gitu, pas kaget. Tapi ya pada akhirnya mereka juga menerima gitu. Soalnya kan saya emang agak-agak lebay gitu. Ya enggak apa-apa. Itu yang penting kan kamu nggak pernah berubah ya. Ya, Kan, betul. seperti itu ya. Ya. Kamu dalam di keluarga ataupun dalam lingkungan sama temen nggak pernah berubah Ya. gitu. Jadi Ayu bisa menjelaskan dan temen bisa menerima keadaannya Ayu seperti ini. Betul sekali ya. Bisa ya, gitu. Atau mungkin ketika Ayu tampil seperti ini, kalau boleh bercerita pada teman-teman di rumah, ada perbedaan enggak dari segi mungkin dari segi honor Oh. gitu ya? Gimana? Ya selama jadi cewek sih emang agak beda maksudnya enggak, soalnya kan apa namanya, Perlu banyak biaya. ya dan betul lain sekali sebagainya. membutuhkan, apalagi kalau cewek jadi-jadian seperti ini kan dandannya kan lama. Ayu sendiri yang bilang Ya siluman. siluman. Nah, apa namanya, jadi ya bisa lah mereka. Jadi apa namanya, sebenarnya sih kalau masalah honor sih saya nggak terlalu ini sih, maksudnya yang penting saya menghibur. Tujuan saya tuh jadi public figure itu nggak sekedar pekerjaan, tapi nggak, saya menghibur. Jadi ibaratnya mereka yang susah itu bisa senang. Terus dan kalau bisa tuh yang punya utang tuh utangnya bisa lunas. Gitu. Karena merasa senang ya, termotivasi. Gitu, jadi terlupakan masalah-masalah itu. Gitu. Karena apa namanya, tujuannya Ayu berarti di sini kan sebagai penghibur masyarakat ya, pengabdian. Yang penting mereka terhibur senang. Gitu. Terlepas pro kontra di masyarakat kan seperti itu. Nah, kondisi seperti ini apakah akan Ayu pertahankan terus? Sejauh ini merasa nyaman dengan profesi seperti ini, akan dipertahankan? Apa ada rencana hanya dibatasi hanya mungkin 1-2 tahun, satu nanti kembali lagi? Ya kalau untuk masalah apa namanya, mengambil keputusan sih, maksudnya saya harus, maksudnya kalau ada job cowok gitu ya, maksudnya kalau untuk saat ini sih ya menjalani aja om gitu maksudnya. Kalau memang jobnya nanti inginnya cowok ya dandan cowok gitu aja ya. Iya. Kalau memang diminta dandan cewek ya tampilnya cewek. Iya. Seperti itu. Nah kemudian ketika setelah tampil pertama kali, berarti kan sudah mulai persiapan ya, kayak make up, rambut, kemudian kostum ya kan? Iya. Itu gimana persiapannya Ayu? Persiapannya sih ya lebih ini om, jadi kalau harus banyak stok ya? Iya betul sekali. Apa namanya, kalau cowok sih memang, kalau jadi cowok sih emang cuma kemeja, celana, terus sepatu kan cuma ibaratnya simpel lah gitu. Tapi kalau cewek itu emang lebih ribet, dan itu ya make up 1 jam lah itu sempurna. Kalau kadang itu kalau ya minimal segitu. Tapi kalau terkadang itu diburu-buru, apalagi apa namanya, dari tuan rumah itu kok belum datang, jadi kan kayak dioyak gitu. Biasanya kan apa namanya, terburu-buru gitu, dan pada akhirnya ya nggak bisa secantik inilah, kurang perfect gitu. Kalau gini kan saya kelihatan kayak perawan. Perawan tong-tong tapi om. Iya masuk juga sih. Lalu Ayu ketika ini saya pengen tanya lagi ya, jadi berusaha kita kupas hari ini biar mungkin teman-teman di rumah ada yang berprofesi yang sama seperti Ayu, atau mungkin ada teman atau mungkin kerabat yang sama punya profesi seperti Ayu, silahkan tinggalkan jejak, tulis di kolom komentar di bawah ya. Kemudian Ayu, ketika Ayu mempersiapkan mulai panggung kedua, ketiga dan seterusnya, banyak nggak aksi istilah penolakan atau cibiran, atau mungkin namanya juga macam-macam ya masyarakat ya. Itu yang diutarakan melalui medsos atau secara langsung yang kurang berkenan dengan keberadaan seperti ini, profesi seperti ini. Kalau untuk saat ini ya nggak ada sih om. Jadi apa namanya, mereka sih sebenarnya apa ya,
kalau dulu sih ya, maksudnya setahu saya, sepengetahuan saya itu kalau emang yang jadi seorang cowok itu dan cewek itu kayak dihina, dicemooh, tapi sekarang itu enggak. Jadi udah kayak wes biasa gitu loh. Maksudnya jadi lebih sadar bahwa itu hanya sebatas profesi. iya, betul. Dan apa namanya? Kalau misal ada apa namanya saat nyanyi gitu, jadi nggak ada yang ibaratnya kayak mencemooh atau nggak ada, justru malah jadi bahan lelucon gitu. Dan saya sendiri pun ya apa ya, welcome lah, jadi sama-sama bisa ngimbangi, jadi nggak saya dicemooh itu saya apa namanya kalau ibaratnya down gitu, nggak, justru saya malah seneng gitu. Jadi kan cemoohan itu kan bisa kita cerna lah Om, jadi itu cemoohan menghina atau cemoohan sekedar lucu menghibur aja seperti itu, jadi ya nyaman-nyaman aja lah gitu Om. Gitu ya, iya. Jadi sudah tahu konsekuensinya ya ketika terjun dengan penampilan seperti ini, nanti plus minusnya di masyarakat ya kita siap menerima. Ya, kan seperti itu ya, bagus memang seperti itu, kita harus berjiwa besar sebagai motivasi. Lalu dengan penampilan seperti ini mungkin nggak apa namanya dari apa pihak penyelenggara gitu atau apa pihak yang punya hajat misalkan ya seperti itu, ada yang kurang berkenan, pernah nggak ngalami seperti itu, pro kontra di dalam pihak penyelenggara, pernah ngalami nggak kejadian kayak gitu? Selama ini juga belum sih Om, dan jangan sampai lah, ibaratnya kan terkadang itu kan permintaan dari kan jadi manajemen Om, jadi beda lagi kalau saya di job sendiri atau langsung pribadi gitu kan. Jadi kan udah tahu bahwa permintaannya seperti ini, cowok atau cewek gitu. Nah jadi kalau pas waktu cewek ya menerima juga gitu, jadi nggak apa ibaratnya kok apa namanya kayak mencemooh atau menghina gitu kan, nganu apa nggak terima lah gitu kan. Jadi nggak, jadi selama apa komunikasi lah Om, jadi sebelum apa namanya job gitu, jadi ini gimana permintaannya, gimana gitu. Jadi gitu ya, jadi biar nggak ada kayak masalah-masalah, jadi yang lebih apa ya apa kayak kejadian nggak diinginkan ya. Jadi kayak misal ditolak terus, apalagi kan sudah pas waktunya hari H acara itu kan parah lagi, maksudnya kan kalau kita udah siap-siap, apalagi kalau jobnya itu udah fix tapi ternyata kejadiannya seperti itu, karena kita rugi gitu. Makanya waktu segalanya komunikasi lah intinya seperti itu ya. Selama menjalani profesi seperti ini selama 8 bulan itu pernah nggak mengalami kejadian yang kurang mengenakan gitu yang berhubungan dengan penampilan? Kalau kurang mengenakan sih apa ya Om? Oh ya itu ya, ya apa namanya itu bilang 50 gitu. Terus saya bilang 200 aja Mas, sudah hotel. Maksudnya di hotel itu negosiasi mau tanggapan lagi. Iya betul sekali itu Om. Jadi kita harus berpikir positif. Jadi terkadang tuh ya begitulah. Jadi apa namanya? Jatuhnya guyon tapi berarti kan bukan kejadian yang mungkin ada oknum yang nggak suka, yang teriak gitu atau cepat. Atau mungkin kejadian yang kurang mengenakan seperti mungkin kostumnya ketinggalan. Nggak apa gitu? Nggak pernah sih Om. Nggak pernah ya? Yang penting susunya aja Om, nggak ketinggalan. Ya apa namanya, aksesoris setelah seperti itu. Kemudian menjalani profesi seperti ini, Ayu jauh lebih ribet nggak? Karena apa? Karena penampilan cewek kan harus banyak penjagaan termasuk wajah, kulit. Iya kan, postur tubuh. Kalau cowok aja udah wis, ya mau gimana aja, mau bercambang nggak masalah. Tapi kalau seperti ini, gimana perawatannya dalam keseharian 8 bulan ini? Berhubung saya kan berbulu kan Om, saya kan ini kan keturunan apa Pithecanthropus, jadi manusia purba. Jadi ya apa namanya itu rutin kerok gitu. Pokoknya rutin lah. Jadi ngerok bulu. Terus kalau untuk perawatan yang terlalu berlebihan saya enggak sih Om, cuma pakai body, terus pemutih itu gitu, maksudnya enggak terlalu, dan saya enggak pengen terlalu apa ya merubah lah Om. Jadi wes
OPNE lah gitu. Jadi gitu ya, nggak totalitas karena memang dasarnya hanya untuk pekerjaan. ya betul. Gitu. Kan sekarang kan serba instan Om. Jadi kan putih kan pakai efek juga bisa. Iya, canggih. Iya. Kalau gitu nanti kita putihin aja di Iya. sini ya. Susu pun sekarang juga bisa Om. Loh, saya ini putih. Kalau itu disensor aja. Iya. Ya maaf ini apa namanya? Biar agak rodok nganu, Iya, rodok agak apa namanya nggak terlalu tegang ya. 18 plus plus. 18 plus. Iya. Terus saya penasaran, banyak nama cewek-cewek itu ya. Tapi kenapa harus nama Ayu yang dipakai? Nah itu dasarnya apa, latar belakangnya pakai nama Ayu itu? Kalau nama Ayu itu sendiri ya apa ya? Singkat lah Om. Jadi Ayu, berarti kan cantik. Ya udah emang aku cantik. Simpel Ya ya. simpel gitu. Jawab banget ya. Ya. Jadi nggak pengen kok terlalu panjang gitu. Yang penting diingat lah. Baik. Terus saya penasarannya seperti ini. Ayu kan kalau saya panggil nama aslinya kan juga. Ya. Kalau saya pernah tahu kan juga kan istilahnya itu ya masih muda. Ya. Ya kalau bisa bilang cowok ya memang cowok tulen ya saya tahu ya seperti itu. Terus apa namanya? Saya tahu kan belum berkeluarga. Ya. Tapi nggak mungkin lah kalau nggak punya pacar. Oh pacar. Iya, maksud saya gini, keberatan enggak pacar kalau juga punya pacar, keberatan enggak dengan profesinya seperti ini gitu. Kalau pacar sih ya teman dekat lah Om, teman dekat ya ada yo maksudnya soalnya kan emang saya kan tahu lah karakter saya itu gimana, jadi ya menerima aja gitu. Pokoknya selama jalan sama dia yo saya cowok gitu. Jadi nggak pernah ya jalan sama dia dengan cewek gitu. waduh nah itu Om, nanti malah dianya yang kalah sayang sama saya. Siapa tahu kan mau Iya. ngejob didampingi dia, gitu jalan bareng kan gitu kan. Itu cewek sama cewek gandengan. Waduh ya itu. Lah ya. Ya. Jadi selama ini dari pacar juga support ya. Ya welcome aja sih Om. Welcome aja sih. Sisanya ya dari keluarga, orang-orang terdekat itu ya welcome aja. Ya malah itu yang nggak apa namanya, yang kurang suka itu malah kayak apa namanya tadi temen atau orang lain lah gitu kok gitu jadi Ya nggak terlalu tahu banget ya Iya. ya betul, jadi cuma sekedar lihat dari luar dari aja. media sosial lah apalagi itu. Jadi kok sekarang kok begini kok gini, padahal emang apa namanya pada dasarnya sih orangnya saya memang seperti ini, jadi agak-agak lebay gitulah Om. Jadi apalagi cepat ceplos. lah begitu cepat ceplos ngomongnya pun saya ya seperti ini, jadi nggak Iya. bisa kok terlalu Ada ngaling-ngaling ya, Ya. terlalu jaim gitu. jaim, nggak bisa Om. Wis gitu. jenenge Karena apalagi fair lidah gitu. saya Iya. lidah wong Jawa kan ya seperti itu Om. Iya, Jadi iya. ceplas ngomongnya gitu. Terus ketika apa namanya Ayu tampil, itu memang hanya tampil sekedar jaim, ya jaim. Apa jaim dengan vokalis atau sebagai seorang singer perempuan, atau apa namanya istilahnya itu Ayu diselingi komedi juga, gitu. Kalau apa namanya, kalau nyanyi ya saya ya biasa sih Om, apa namanya kayak wis mencak-mencak gitulah polanya. Emang dasarnya kan saya cowok gitu, jadi kaki wis pokoknya Meskipun pakai ya rok ya, pakai rok. pakai dress. Iya, yang penting mah ininya aman. Nanti takutnya keguguran ininya. Gitu. Iya, Jadi dari kuburan duduk aja. Iya. Jadi lebih leluasa lah Om, gitu. Maksudnya ya mereka tahu juga sih, emang saya pun diundang itu nggak sekedar cuma nyanyi, tapi juga menghidupkan suasana gitu. Nah permintaannya dari tua rumah kalau hajatan itu ya yang diambil tuh selain nyanyi juga lucunya itu. Kan kalau sekarang kan ya maaf ya, emang bukannya saya menjelekkan penyanyi cewek sih ya Om, tapi kan penyanyi cewek kan sekarang kan lebih apa ya,
suara nggak ini tapi goyangannya yang gini-gini. Jadi kan itu cewek, bukan maksudnya bukan seperti Ya pasti bukan kayak gini. semua Ya, ya. maksudnya ya. Apa namanya? Jadi mungkin sih dari yang apa namanya? Tua rumah atau yang nanggap itu kan lebih nyamannya sama yang seperti ini. Jadi wes kalau cewek kan pola kemana-mana kan kesannya kan buruk, cewek asli. Ya jadi kurang enak lah, gitu ya. Erotis ya namanya. Gitu. Kalau dibanding apa? Kalau saya di panggung Sisi emang hiburannya lebih banyak. iya lebih banyak. Jadi komedinya lebih banyak, lebih los gitu loh. Jadi nggak kayak jaim-jaim itu nggak ada, yowis apa adanya lah. Gitu. Jadi nyanyi dengan campur komedi ya? Iya, seperti itu ya. Memang jauh lebih menarik sih. Jadi biar terhibur juga saya menontonnya seperti itu. Apa rencananya atau plannya ke depan nanti dengan profesi seperti ini bagi Ayu? Apa ingin lebih terus mengembangkan dengan figur seperti ini terus atau jalani dulu aja lah hari ini gitu. Kalau untuk planning sih ya jalani dulu aja Om. Selama saya nyaman ya welcome aja lah Om. Masyarakat menerima, jadi ibaratnya nggak terbebani lah Om gitu. Saya pun seperti ini pun yo nggak terbebani, maksudnya nggak ribet-ribet nggak. Cuma terkadang itu yang apa namanya masalah dandan itu Om. Jadi apalagi kan kalau ini kan serba palsu Om, palsu semua ini. Jadi pasangan semua. Jadi wajahnya kan palsu juga ya? Oh iya wajahnya palsu, hatinya Om. Jadi apa namanya kadang itu ya itu kalau nggak bener-bener nempel, nggak bener-bener masuk ke body itu ya kelihatan gitulah Om. Jadi nggak sempurna lah, nggak seperti cewek asli beneran gitu. Jadi apa namanya harapan saya sih ya kalau untuk merubah ini sih nggak, cuman apa namanya lebih apa namanya inilah apa kreatif lagi lah Om gitu. Jadi pengennya sih lebih bisa merawat diri, tapi bukan berarti merubah ya Om. Merawat itu ya kayak total ya. kalau iya kayak suntik atau apa itu saya nggak ada sih cita-cita atau keinginan seperti itu nggak ada. Soalnya ibaratnya saya laki-laki ya harus laki-laki gitu. Begini pun ya ini sekedar hiburan, sekedar profesional pekerjaan begitu. Karena yang namanya orang seni, penghibur itu yang terpenting ini masyarakat atau audiens itu bisa menerima, bisa tertarik, bisa membuat suasana yang lebih gembira, bahagia seperti itu. Jadi kalau planning yang terlalu ini sih nggak terlalu. Cuma pengennya sih jobnya lah. Jadi apa tambah banyak. Jadi dibandingkan sama yang jadi cowok itu, kok jadi cowok? Berarti aku cowok jadi-jadian dong. Maksudnya itu ketika perform cowok asli. Nah, tulen itu jobnya pun ya sekarang malah lebih ke cewek. Gitu. Lucunya humornya itu Om yang dicari masyarakat itu. Karena kalau suasana yang seperti itu gitu aja kan kadang jenuh gitu. Jadi ya planningnya ya jobnya lah. Jadi jobnya semakin bertambah banyak. Ya, sampai tingkat apa di KD dulu? Dulu sih Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Cuman kesalahan kostum sih. Jadi saya dulu apa namanya masih polos lah Om. Jadi belum pakai jas dibandingkan yang lain-lain tuh. Jadi wis dari kostum. Kalau mungkin masalah suara sih ya saya sih yo masuk aja sih kalau saya jadi jurinya. Iya. Saya yang sebagai jurinya ya, cuma belum rezeki aja itu. Iya. Ya, jadi pembelajaran ya, jadi pengalaman. Iya, betul. Iya. Baik, Ayu, mungkin ada yang ingin Ayu sampaikan pada teman-teman, pesan-pesan Ayu, monggo sampaikan teman-teman di rumah. Oke, pesannya buat teman-teman atau penonton ini semuanya, yang penting kita menjadi orang itu yang menjadikan kekurangan kita itu sebagai kelebihan. Gitu. Jangan apa namanya minder atau apa gitu. Emang sempat kita punya perasaan minder atau nggak percaya diri dengan kekurangan kita, tetapi jangan seperti itu. Jadi harus semangat lagi gitu, karena sekarang itu hidup dibuat yang happy aja lah gitu. Karena kalau nggak happy ya apa namanya malah nanti kejadiannya kayak apa namanya penyakit itu loh Om. Jadi kan timbulnya kan dari pikiran begitu. Jadi dibuat lebih happy aja, lebih bahagia aja gitu. Kreatif,
inovatif dan tidak merugikan orang lain seperti itu. Ya, baik itu teman-teman di rumah, obrolan kita dengan Mas Yoga atau Mbak Ayu nama panggungnya. Semoga menjadi pembelajaran kita ambil dari segi positifnya untuk kita semua menjadi sebuah petuah kehidupan. Setiap manusia memang memiliki kekurangan, tapi bukan berarti kekurangan itu menjadi kelemahan bagi setiap manusia. Hanya di sini mohon diri, pamit untuk diri. Sampai ketemu di channel Petuah Kehidupan episode berikutnya. Bye-bye. Kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring